9 detik jadinya itu 1 menit 55 detik. Oke, kita coba Tatapan putar. merahnya menyala dalam cahaya, membisikkan takdir yang kini telah kembali terbangun. Jemari merah itu merengkuh dagunya. Halo semuanya, ketemu lagi bersama gua Arif Teguh Ristia di Bams Ode. Video kali ini gue bakalan bikin tutorial bagaimana caranya kalian bisa membuat video alur cerita manhwa atau rekap manhwa dan teman-temannya. So, sebelum kita mulai video kali ini, alangkah baiknya kalian itu support channel ini dengan cara like dan subscribe, nyalakan notifikasi, dan yuk kita lanjut aja ke tutorialnya. Pertama, kalian download aja Go Full Pack Beta Full Pack Screen Capture. Linknya udah gue taruh di deskripsi. Tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nih ya. Setelah itu teman-teman tinggal cari website kesukaan teman-teman. Yaitu apa? Website manhwa ya. Oke. Kita cari di sini yang paling rame atau yang paling populer ya. Kita pilih yang pertama ini yang 7,8. Chapternya udah 7 berapa nih? 88 ya. Kita ambil satu chapter aja. Hanya buat contoh. Oke. Di sini untuk kita bisa mengambil gambar-gambar yang ada di sini, kalian cukup klik aja menu yang ada di sini teman-teman nih. Kita tunggu prosesnya itu hingga selesai. Oke. Di sini kita udah dapatkan gambarnya. Kita download aja PNG ya teman-teman. Kita simpan. Di sini. Kalau udah, kita akan masuk ke tool yang akan kita gunakan untuk crop gambarnya dan kita membuat alur cerita beserta videonya. Oke teman-teman, di sini kita udah masuk ke dalam toolnya ya. Di sini udah gue update beberapa, mungkin teman-teman yang sudah menonton di video sebelum-sebelumnya. Karena ada permintaan di mana panelnya itu biasanya, Bang, kalau yang dari panel itu kalau memasukkan gambar lagi gimana? Makanya gue pisah di sini. Jadi dipisah. Yang kini khusus untuk potong panel, gambar-gambarnya jadi beberapa gambar. Nanti kalian bisa edit manual di sini, seperti itu. Jadi kalian itu lebih bebas gitu. Nah, di sini ada settingan APK. Teman-teman bisa ikuti cara yang di sini, ya. Kita bisa klik aja Google AI Studio. Di sini teman-teman pilih aja Get APK. Buat aja di sini, kalian create project baru. Ini ya teman-teman, kita pilih contoh satu. Kita create. Nah, ini adalah tulisannya Aki ya teman-teman, Aki kayak gini. Nah, sebenarnya untuk tool yang kita gunakan itu kan kita pakai yang keterangannya di sini itu sebentar. Kalau kita harus di bagian sini itu AL, ini nih kalian lihat ALZA SY ya. Kalian harus cari yang ini. Nah, kalau misal yang di sini itu nggak muncul awalan AL, kalian bisa gunakan dengan cara ini. Pertama, kalian masuk aja ke Google Console. Di sini teman-teman masuk aja Google Console. Kalian masuk ke konsol. Di sini teman-teman tinggal bikin baru. Project baru di sini. Kalian pilih aja contoh kita. Kita create.
Kalau udah teman-teman select project. Di sini teman-teman itu masuk ke bagian APK service, terus kalian pilih kredensial. Di sini kalian pilih aja create kredensial, terus kalian pilih APK. Di sini kalian pilih di sebelah select API retraction, kalian aktifkan semuanya yang ada di sini. Dari atas sampai bawah. Terus kalian oke. Kalau udah, teman-teman tinggal create. Nah, APK-nya udah dibuat ya teman-teman, dengan depannya itu ALZA ya. Kita kopas, terus kita masuk ke toolnya. Di sini kalian tinggal kopas terus simpan. Jangan lupa untuk mengaktifkan, kalian klik di sebelah sini, nyampe tandanya itu berganti ya. Terus kalian simpan. Pastikan kalian uji koneksi dulu. Apakah APK-nya itu bekerja atau enggak. Kalau ini udah terhubung, berarti udah bekerja. Setelah itu, teman-teman bisa gunakan toolnya. Nah, di sini gue bakalan kasih tahu gimana cara crop gambarnya dan membuat video. Kita masuk ke folder tadi. Kita crop satu-satu. Di sini ada yang garis potong itu kayak gini teman-teman, garis potong. Kita bisa Ctrl Z untuk menghilangkan. Kalian pilih aja bebas crop area. Jadi kalian itu bebas mau cropnya itu gimana. Misalnya gini. Sambil scroll ke bawah, cari scene-scene yang menurut kalian itu bagus. Oke. Kita cari potongan-potongan yang bagus. Oke teman-teman, kita udah potong, kita tinggal simpan potongan dalam bentuk zip. Jadi kalian punya file mentahnya di sini. Udah ada yang tadi kalian potong. Kalian bisa lanjutkan ataupun masuk ke editor, di sini langsung otomatis udah ada. Nah, di sini kalian sekarang diuji untuk kesabarannya ya. Karena memang namanya AI kadang-kadang itu masih ada error. Maka dari itu gue kasih tahu kepada teman-teman semuanya cara bagaimana menggunakannya. Di sini kalian pilih aja semua. Kalian pilih yang mana. Kalau yang atas sendiri itu masih error ya teman-teman. Kalian pakai aja yang sipir, pak atau Fenrir atau yang lain gitu. Terus di sini gaya ini ya. Gue pilih yang ini aja. Terus kita pilih yang 15 kata. Jangan terlalu banyak. Oke. Jadi sebenarnya kalian itu bisa menulis manual ceritanya ya. Tulis manual bisa. Terus kalian juga bisa mengupload manual audio yang ada di sini yang kalian udah punya. Misal kalian itu ini bikin ceritanya dulu, terus kalian manual. Itu lebih menurut gue itu lebih bagus kayak gitu. Yang namanya AI itu nggak ada yang ini ya teman-teman. Maka dari itu gaya penulisan kalian itu ditentukan di sini. Oke, di sini gue mau bikin ceritanya dulu. Hubungkan penulisan berantai. Ini kalian tinggal hubungan aja. Nanti ceritanya itu bakalan dibuat otomatis semuanya di sini. Di sini kalian lihat prosesnya itu bekerja. Oke teman-teman, ini udah selesai semua dibikin. Kalian di sini itu bisa di-download semuanya, entah naskah ceritanya doang, gambarnya doang, atau paket lengkap ya.
Di sini misal naskah ceritanya ya. Kita coba lihat isinya kayak gimana. Jadi isinya tuh kayak gini. Tuh. Tergantung panelnya ya, udah ada panelnya ini, ceritanya ini gitu. Terus jika misal kalian download semuanya, itu udah lengkap. Contohnya itu ini teman-teman. Paket produksi yang ini ya. Itu udah lengkap. Ada gambar, ada narasi. Ini narasinya kalau udah dibikin ya. Ini panelnya. Terus kalian udah bikin, kalian pastikan dulu alur ceritanya itu bener atau enggak. Karena emang masih kadang-kadang itu masih kepleset ceritanya gitu. Lihat dari atas sampai bawah, dilihat satu-satu. Menurut gua udah dulu ya, udah. Ini hanya untuk contoh. Kalian kalau udah tinggal kita bikin suaranya atau voice overnya. Di sini tadi itu kita pilih suaranya itu adalah ini ya, yang Sepir ya. Kita pilih yang Sepir. Kita mulai. Untuk mengeceknya selesainya di mana, Bang? Untuk mengeceknya itu kalian biasa scroll ke bawah sendiri. Di sini itu udah ada ini ya. Jadi ada 6/17 nih. Kalian bisa lihat ada 6/17 panel ya. Jadi baru selesai itu 6. Ada 17. Kalian tunggu aja prosesnya ini hingga selesai nih. Itu bertambah lagi ya. Kita nanti coba bikin yang 2K ya. Oke teman-teman, ini udah hijau, tandanya udah selesai. Kita nggak pakai latar belakang ya, atau BGM, kalian bisa edit nanti di Capcut ya. Terus kita off-kan aja yang subtitlenya, karena subtitlenya nggak perlu juga, nanti mengganggu ya. Kalau udah, kita tinggal buat video monetisasi YouTube. Oke teman-teman, videonya udah selesai. Dari 17 panel kita mendapatkan durasi 2 menit 29 detik. Oke, kita coba play. Tatapan merahnya menyala dalam cahaya, membisikkan takdir yang kini telah kembali terbangun. Jemari merah itu merengkuh dagunya, menyeret kesadaran ke dalam sunyi yang tak bertepi. Di antara gelembung hampa, sosoknya mendekat, mengunci kesadaran dalam dekapan takdir yang membisu. Tatapan itu terbelalak penuh tanya, mencari jawaban di balik riak hampa yang membisu. Semburat merah terhempas, mengukir akhir dari segala tanya dalam keheningan yang meradang. Ia terpaku membisu, menggenggam, terpampang nyata di balik judul yang memilukan. Kilas balik memori. Oke. Jadi kalau menurut teman-teman ini gambar apa suaranya itu kurang, gue memberikan opsi yang lain. Suaranya kalian bisa bikin sendiri atau menggunakan voice over yang udah gue taruh linknya juga, udah lengkap dalam dokumen. Sebentar. Oke, ini adalah toolnya, tool voice overnya. Gue contohkan satu. Tatapan merahnya menyala dalam cahaya, membisikkan takdir yang kini telah kembali terbangun. Ini yang bagus itu yang Pak ceria. Terus pilihnya itu lucu komedi. Ini hasilnya kayak gini nih. Tatapan merahnya menyala dalam cahaya, membisikkan takdir yang kini telah kembali terbangun. Kita sebenarnya ini kita bisa bikin satu gitu, angka satu. Kita ulang lagi. Tatapan merahnya menyala dalam cahaya, membisikkan takdir yang kini telah kembali terbangun. Kita unduh. Oke, satu ya. Terus kita lanjut.
Cahaya ungu membelah sunyi, menggetarkan sanubari yang terperangah di ambang batas kenyataan yang pudar. Oke teman-teman, gue udah selesai membuat soundnya, tapi gue menggunakan tool yang kedua karena tool yang di sini voice-nya emang terbatas teman-teman. Karena kalau kita menggunakan yang di sini, API tokennya itu bakalan boros banget ya. Jadi emang kita harus upload manual ya. Kita sesuaikan aja dengan urutannya. Oke, kita udah masukin semuanya. Kita langsung coba generate ya. Hasilnya seperti apa? Oke teman-teman, ini udah selesai. Yang tadinya itu 2 menit 29 detik, jadinya itu 1 menit 55 detik. Oke, kita coba. Tatapan Putar. merahnya menyala dalam cahaya, membisikkan takdir yang kini telah kembali terbangun. Jemari merah itu merengkuh dagunya, menyeret kesadaran ke dalam sunyi yang tak bertepi. Di antara gelembung hampa, sosoknya mendekat, mengunci kesadaran dalam dekapan takdir yang membisu, yang bermandikan pilu. Matanya yang hampa terbangun dalam keriuhan, membiarkan realita fana mengaburkan bayang-bayang kelam yang merajam sukma. Jemari merengkuh tajuk duka, menatap Ishak yang terukir abadi dalam dekapan cahaya fana. Hari yang biasa kini hancur saat kejutan merobek realita dalam tatapan yang terperangah. Pijar ungu melingkar, menjerat raga dalam pusaran takdir yang kini mulai merasuki realita. Jadi seperti itu toolnya dan begitu cara buat alur cerita manhwa ya dalam bentuk video. Kalian bisa gunakan tool ini. Linknya udah gua taruh di deskripsi. So, terima kasih buat teman-teman semuanya yang nonton dari awal sampai akhir ya. Oh ya, ini videonya itu bentuknya itu ini ya. WebM. Jadi teman-teman tetap masih bisa edit di CapCut ya. Kalau kalian mau perbaiki lagi, biasanya kan ada efek-efek partikel ya. Efek-efek partikel yang ada di sini ya. Kalian bisa tambahkan di CapCut atau mungkin next gue bakalan update lagi kasih partikel-partikel di bagian sini-sininya gitu. So, terima kasih buat teman-teman semuanya. Jangan lupa ngopi hari ini.